Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini, gak usah lihat situ. Baik, melanjutkan pembahasan kita masih yang minggu lalu, yaitu teks berita. Minggu lalu kita sudah tanya satu-satu ya tentang pengertian teks berita. Hei, bulu kakinya nggak usah dicabut. Baik. Ya, teks berita minggu lalu sudah banyak yang bahas, masing-masing punya pendapat. Intinya teks berita menurut kalian itu adalah sesuatu yang aktual, viral, terbaru, berita adalah berita, ada juga yang jawab, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini apakah kalian sudah membawa berita yang saya minta? Siapa yang print out? Oke, print out berita. Ada yang bawa surat kabar? Ya, namun nanti kalau yang surat kabar perhatikan. Surat kabar itu perhatikan ya. Biasanya surat kabar itu di bagian depan beritanya tidak full. Melainkan di bawah tulisan, di bawah kecil pojok kanan itu biasa ada tulisan lanjutan di halaman sekian. Nanti lihat ya supaya beritanya full. Baik. Hari ini apakah semuanya hadir? Yusuf hadir, Yusuf. Kevin hadir. Kevin kemana? Hah? Vincent. Daryl, Kevin, berapa orang? 3. Hah? 2 aja. 2 ya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teks berita ya. Baik, pembahasan tentang teks berita. Tema kita adalah berwawasan dan peduli dengan teks berita. Dari 2 kata berwawasan dan peduli, ada yang tahu artinya? Apa itu berwawasan? Berwawasan itu apa? Berilmu, kemudian pintar. Berilmu, kemudian pintar, kemudian ya, mengetahui, apalagi? Intinya orang yang berwawasan itu adalah orang yang memiliki sudut pandang yang luas, pengetahuan yang luas. Ya, kemudian dengan kita mengetahui banyak hal, maka kita bisa jadi peduli. Kenapa? Karena kita tahu, contoh saat ini masih dan terus terjadi penindasan atas saudara kita di Palestina. Maka dari mana kita tahu? Yaitu dengan berwawasan. Bagaimana kita peduli? Karena kita sudah tahu kondisinya. Kita tahu kondisinya dari mana? Berita. Dan teks yang mengandung kabar-kabar tadi namanya teks berita. Lanjut. Sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, apakah buku catatan, buku paketnya udah siap? Sudah? Sudah siap? Yang belum silakan disiapkan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengeksplorasi informasi berita dari berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa atau ditonton dengan efektif. Tujuan pertemuan hari ini kita adalah untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya yang ada di dalam berita yang sudah saya sampaikan kepada kalian di bawah hari ini. Supaya apa? Supaya kalian tahu berita terbaru, terpercaya, dan efektif. Baik. Adapun penilaian kita dalam pembelajaran ini tidak hanya Anda nilai 100, Anda nilai 80 atau nilai 90, tapi juga saya akan mencatat dan mengamati sikap, meliputi, disiplin. Disiplin artinya kita mulai sesuai waktu. Kemudian ketika saya berbicara Anda mendengarkan, begitupun sebaliknya.
Tanggung jawab, tugas yang diberikan, kumpulkan tepat waktu. Ada kendala, silahkan sampaikan. Aktif, aktif bertanya, menghitung uang. Banyak uang tuh, simpanlah dulu. Kemudian jujur. Kerjaan kalau sifatnya pribadi maka kerjakan masing-masing, ya. Kemudian pengetahuan yang saya nilai meliputi Anda bisa memahami isi berita, Anda bisa menganalisis dan menemukan unsur-unsur berita, dan Anda bisa tahu sumber berita itu dari mana. Sampai sini ada pertanyaan yang akan saya nilai? Ya. Ada ya? Baik. Berita dan teks berita. Siap catatannya? Catat yang penting saja, karena materinya tetap saya bagi. Oke, perhatikan. Ready? Siap ya? Baik. Jangan ribut, nanti suaranya masuk tidak jelas, diputar ulangnya, siaran ulangnya nanti nggak kedengaran. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada waktu tertentu atau aktual. Aktual. Panjangkah? Enggak ya? Panjang tidak? Tidak ya. Ada bisa menjelaskan apa itu luar biasa? Apakah sesuatu yang luar biasa itu harus keren? Sekarang terjadi kebakaran di Amerika, Los Angeles. Keren kah itu? Itu termasuk kejadian luar biasa bukan? Luar biasa karena apinya juga didukung oleh angin yang kencang. Apakah itu luar biasa? Ya. Luar biasa. Apakah itu keren? Enggak keren. Dikatakan luar biasa karena kebakarannya meliputi satu kota. Gitu ya, dalam waktu yang singkat. Jadi tidak selamanya itu luar biasa. Ya. Tidak selamanya luar biasa itu keren. Dan tidak selamanya yang keren itu luar biasa. Oke. Jadi di sini aktual artinya dalam waktu yang terbaru. Kalau istilahnya hangat-hangatnya. Berita terhangat saat ini adalah kebakaran di Los Angeles. Itu internasional. Yang nasional berita terbarunya apa? Ada? Ada berita terbaru yang Anda baca pagi ini? Anak remaja. Iya sih kayaknya berita Indonesia itu kalau enggak itu ya itu gitu ya. Kalau enggak gosip ya. Lanjut. Teks berita adalah teks yang berisi berita. Teks berita adalah teks yang berisi berita. Iya kan? Sama kan artinya? Teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Jadi fakta itu benda, faktual adalah sifat. Saya ulangi lagi, fakta itu adalah kata bendanya, faktual artinya kata sifatnya. Aman, Sob? Nanti halaman websitenya saya kirim di grup ya. Ya, I'm sorry, kurang satu huruf. Faktual. Faktual, bukan faktual, faktual. Ini gimana ya? Bisa nggak diedit ya? Nggak bisa ya. Udah itu aja dulu. Faktual ya. Maaf ya, typo. Faktual.
Ya, sorry kurang satu huruf. Faktual. Sudah? Faktual. Sorry, kurang satu huruf. Oke, next. Belum. Dikit lagi. Ada yang lupa bawa berita hari ini? Lupa? Ada yang bawa koran lebih dari 1 lembar? Bagikan ke temannya yang belum dapat berita hari ini. Oke. Ya. Oke. Perhatikan. Nanti kita ulang aja. Oke. Perhatikan. Berita itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, faktual dan objektif. Kalian sudah catat tadi apa itu faktual? Faktual artinya sesuai dengan kenyataan. Objektif artinya tidak ditambah-tambah, tidak dibesar-besarkan, tidak dipanjang-panjangkan. Kalau beritanya jatuh karena pisang, bukan ditulis jatuh karena disleting kemudian injak daun kulit pisang, enggak. Jadi berita itu harus sesuai dengan kenyataan dan tidak boleh ditambahin gagasan. Gagasan oleh siapa? Penulis berita. Ya kan? Itu kenapa orang dulu bilang seperti ini. Mending kita menitipkan uang kepada orang lain ketimbang kita menitipkan kata-kata. Kenapa? Karena kalau kita menitipkan kata-kata, itu bisa membesar, memanjang, dan bisa menjadi bahaya. Karena bisa ditambah-tambahin dan jadi masalah besar. Kalau uang, ya paling kurang aja uangnya. Kalau kurang ya paling suruh ganti. Tapi kalau berita dibuat-buat lebih bahaya. Ya. Kemudian aktual. Aktual artinya apa? Update. Up to date. Terbaru. Hangat. Saya ulangi lagi. Aktual artinya terbaru, hangat, up to date. Beda lagi berita panas. Berita panas beda lagi tuh. Itu berbicara plus ke atas. Itu maksudnya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Berita panas. Berita panas itu contohnya apa? Gosip. Oh, masih digosok makin asik. Gosip. Apalagi? Namimah. Apalagi? Hasud. Nah, itu semua namanya berita panas. Kenapa panas? Balasannya neraka, makanya dibilang panas. Panas, paham ya? Hati-hati berita panas. Ada pembawa acara di sini. Hati-hati bawa berita panas. Kemudian kronologis, artinya apa? Apa kronologi? Kronologi artinya urutan waktu. Jadi berita tidak dikatakan berita kalau tidak disertakan waktu. Kronologis artinya urutan waktu. Urutan waktu. Ya. Kronologis urutan waktu. Kemudian bahasanya harus mudah dipahami. Kalau berita itu ditulis oleh orang Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia. Boleh tidak pakai bahasa gaul di dalam berita?
Boleh tidak? Boleh nggak pakai bahasa gaul dalam berita? Boleh. Asalkan bahasa gaulnya itu satu Indonesia sudah tahu. Paham ya? Oke. Kemudian unik dan menarik. Saya tanya, kira-kira kalau di dekat rumahmu tadi pagi kamu lihat ada kucing terpeleset di atas atap. Kucing kepleset di atas atap. Kemudian kamu liput dan kamu jadikan berita. Kira-kira menarik nggak? Menarik bagimu. Bagi orang lain, ngapain? Biar aja. Paham? Kemudian unik. Misalnya hari ini hujan. Kemudian kamu tulis berita tentang hari ini hujan. Unik nggak? Nggak unik. Kecuali kalau kamu bilang hari ini hujan rintik-rintik disusul es batu. Kan ada kan kejadian kan? Tapi di Balikpapan belum pernah kejadian kan? Hujan batu es. Ya. Belum ada ya. Nah, itu baru unik. Dan berita-berita yang unik pasti akan menjadi menarik. Maka dari itu tidak semua kejadian, tidak semua peristiwa itu bisa diberitakan. Termasuk aib rumah tangga. Saya tahu kalau di televisi itu ada channel sendiri yang membahas tentang aib rumah tangga orang lain. Biasanya mama cocok. Oke. Jadi kalau ada yang mamanya begitu atau bapaknya begitu, suruh insaf. Bertobatlah Pak gitu. Iya. Karena itu termasuk berita apa tadi? Berita panas. Kenapa panas? Iya, balasannya neraka. Ya. Ini ada pengertiannya, nanti silakan kalian bisa akses di web ya. Nah, ini yang namanya unsur berita. Unsur berita di bahasa Inggrisnya itu adalah 5W plus 1H. Silakan Anda tulis. Unsur berita yang itu 5W plus 1H. Apa saja? Ada what, why, who, where, when, and how. Itu adalah unsur berita. Unsur berita ada what, why, who, where, when, dan how. Kalau Anda tidak tahu how, berarti how. Iya kan, kalau orang yang tahu apa kan? Jadi sebenarnya adalah what, why, who, where, when, how. Sudah? Belum. Saya rasa kalian tahulah apa itu what. Apa bahasa Indonesianya what? Hah? Ya what? What? Apa? Lo ditanya what? Apa? What? Apa? Ya habis itu lagi kita. Next ya. Oke. Lanjut. Belum. Cantik betul tulisannya belum. Sudah? Dah ya. Di dalam bahasa Indonesia, 1W plus 1H itu dijadikan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba.
Adik Simba. Iya. Oke. Di sini ada ilmu baru yang Anda akan terima, yaitu perbedaan antara singkatan dengan akronim. Singkatan itu misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa singkatannya? KBBI. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu namanya singkatan. Tapi kalau akronim itu membentuk kata baru. Adik Simba, itu namanya akronim. Pas? Ada lagi akronim lain yang Anda tahu? Jas merah. Jas merah pernah dengar? Jangan pernah lupakan sejarah. Apalagi? Jasip. Akronim yang kalian tahu? Jasip. Berjumpa. Berjumpa itu akronim atau singkatan? Akronim. Apa singkatan berjumpa? Gerakan bersih bersama Jumat pagi. Pinjumpa. Akronim atau singkatan? Akronim. Apa kepanjangannya? Pesan indah di Jumat pagi. Bisa bedakan singkatan sama akronim? Kalau permata, Pak? Permata termasuk akronim. Permisi, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Kalau 5S singkatan. Paham ya? Nah, ini dia yang dimaksud dengan unsur berita, yaitu peristiwa apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa pihak terkait, mengapa atau penyebab kejadiannya, dan cara atau proses terjadinya. Paham? Oke, sekarang keluarkan beritanya. Sudah? Sudah dikeluarkan beritanya? Kalau sudah, silakan ikuti perintah di depan. Yaitu Anda tulis di buku. Yang ini ya. Ikutin yang di bawah ini ya. Jadi pertanyaannya ini Anda jawab berdasarkan berita yang Anda bawa. Cara menjawabnya adalah buat seperti ini. Oke? Judul beritanya apa? Kapan beritanya itu diterbitkan atau edisinya kapan? Topik beritanya apa? Topik panas. Topik itu contohnya olahraga, politik, pendidikan, lifestyle. Ya, kemudian jawab pertanyaan yang di sebelah kiri ini. Silakan disiapkan dari sekarang. Yes, di buku. Itu. Saya sorot ya. Saya arahkan kameranya ke situ ya. Ya. So, your mom and your dad will see you in class. Ya, silakan pasang posisi. Ya. Halo guys.
Mak, anakmu nama? Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di slide. Ada pertanyaan? Saya datangi ya. Ya, betul. Semuanya. Ya. Ay? Semuanya. Iya dong. Jawab pertanyaan itu saja. Ya. Tapi jangan lupa ya, di atasnya ada ini ya. Ada judul berita edisi kapan? Yang dimaksud dengan edisi, beritanya kapan diposting?